Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, dalam rangka mendukung kelancaran acara peringatan Hari Nusantara yang jatuh setiap tanggal 13 Desember, yang kali ini digelar di Kepulauan Tidore, Maluku Utara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan beberapa kegiatan guna mendukung kesuksesan acara tersebut. Lantas pemirsa, bagaimana sejauh ini persiapan yang telah dilakukan untuk memperingati Hari Nusantara 2023? Kita sudah terhubung bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Amirullah. Selamat malam, Pak Amirullah. Selamat malam, Mbak Mona. Selamat malam, Bapak Ibu, pemirsa dari Kominfo Newsroom. Ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat Bapak, terima kasih sudah bergabung pada dialog kali ini. Ini kita langsung pada topik pembahasan malam hari ini, Pak Amirullah, mengenai Hari Nusantara 2023. Nah, ini berbicara mengenai Hari Nusantara, ini sudah ada temanya ya Pak, merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Nah, ini terkait dengan tema tersebut, apa yang mendasari kita untuk mengeluarkan tema itu Pak pada peringatan Hari Nusantara 2023, Pak Amirullah? Baik, terima kasih Mbak Mona. Jadi memang kalau kita bicara Hari Nusantara, kita tidak bisa lepas dari sejarah Hari Nusantara itu sendiri. Jadi kalau kita runut ke belakang bahwa ini diawali dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Bapak Juanda Kartawijaya, yang dimana beliau mendeklarasikan terkait dengan Hari Nusantara, yang dimana pulau-pulau yang menghubungkan daratan NKRI dan bagian yang terpisahkan dari wilayah jurisdiksi Republik Indonesia adalah menjadi satu kesatuan Nusantara. Selanjutnya, Deklarasi Juanda ini sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Perpres nomor 4 tahun 90 dan kembali diperkuat dengan di mana Pak Presiden kita Bapak Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember tahun 1999 sebagai Hari Nusantara, dan diperkuat kembali dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri nomor 126 tahun 2001 yang menetapkan bahwa 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Nah, kenapa tadi bicara konektivitas? Jadi kalau kita lihat Indonesia dengan wilayah yang sangat luas, 63% wilayah Indonesia adalah wilayah lautan. Nah, lautan inilah yang menjadikan mengkonektivitaskan daratan-daratan yang ada di seluruh Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini diintegrasikan, dirajut oleh lautan sebagai bagaimana ini menjadi satu konektivitas dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan Indonesia dalam satu kesatuan Nusantara. Ini tuh Mbak. Baik. Intinya adalah untuk merajut konektivitas begitu Pak ya di Indonesia terkait dengan tema yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk memperingati Hari Nusantara 2023. Nah, ini menarik sekali Pak, Hari Nusantara ini tentunya akan ada beberapa kegiatan begitunya pada sebelum pelaksanaan di hari puncak. Nah, sejauh ini kegiatan yang kita lakukan sebelum pelaksanaan di tanggal 13 Desember 2023 apa saja nih Pak event yang sudah kita persiapkan? Jadi memang kita sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sebaik mungkin bagaimana kita mempersiapkan Hari Nusantara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi mungkin saya tambahkan juga kenapa di Tidore, ini memang asal muasal dari rempah-rempah itu kan berdasarkan sejarahnya adalah di Tidore, di mana pada tanggal 11 Desember 1521 Sultan Tidore, Sultan Al-Mansur itu pertama kali dia mengekspor rempah dari Tidore. Nah, ini juga menjadi titik awal kenapa tadi Tidore mungkin menjadi titik awal dari jalur rempah. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita persiapkan, sudah kita berkoordinasi, dan banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di sana. Dan tentu saja ini bisa berjalan dengan baik, dukungan dari teman-teman kementerian dan lembaga. Karena kita bicara Nusantara, bicara Indonesia, semua punya tanggung jawab untuk mensukseskan ini.
Contohnya teman-teman dari Menpora nanti akan ada senam SKJ, senam goyang tidore, ada lomba renang pesisir yang juga diinisiasi oleh teman-teman Parekraf. Dari pemerintah daerah juga menyiapkan hiburan-hiburan daerah untuk anak-anak maupun untuk warga di Maluku Utara. Seluruh kegiatan akan dilaksanakan selama 4 hari dengan hari puncak pada tanggal 13 Desember tahun 2023, yaitu pada hari Rabu. Nah, dari rangkaian itu dimulai dari hari Minggu tadi, terus juga ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman TNI Polri. TNI dia akan melakukan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, terus ada kegiatan juga penanaman mangrove nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman di pemerintah daerah, termasuk ada kegiatan karnaval budaya. Puncak dari acara itu adalah di hari Rabu tanggal 13 Desember, mana insya Allah mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir, dan di sana juga akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang tentu saja mendapatkan dukungan dari semua kementerian dan lembaga yang terkait. Jadi ada kegiatan-kegiatan tari kolosal, penandatanganan prasasti, pencanangan KSPN Tidore sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, dan tadi teman-teman TNI juga akan memberikan dukungan seperti demonstrasi para motor, tripol, flying pass, sailing pass, dan nanti akan ada 100 kapal nelayan yang akan berparade di tempat acara dan akan dipandu oleh teman-teman dari TNI. Di acara tersebut juga rencananya akan ada pemberian penghargaan yang kami fasilitasi untuk teman-teman kementerian dan lembaga. Kementerian Dalam Negeri rencananya akan ada penghargaan Satya Lencana Wirakarya. Dari teman-teman Kementerian SDM akan meresmikan PLTS terpusat. Sedangkan dari Kementerian Menkomar Invest akan ada penghargaan Greenport, pelabuhan Greenport ini karena sangat terkait dengan Hari Nusantara. Dan nanti ditutup dengan acara panggung hiburan yang rencananya kami akan datangkan grup band slang. Ya, saya pikir itu sudah sangat familiar di kita semua. Grup band slang tersebut juga ada satu kegiatan yang diharapkan nanti akan menjadi rekor muri, yaitu makan ikan bersama yang akan digagas oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Mungkin itu Mbak Mona secara garis besar kegiatan yang akan kami lakukan. Baik, menarik sekali, banyak kegiatan yang tadi Bapak sampaikan ini sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga kerjasama berbagai kementerian lembaga. Tadi juga ada senam nanti yang akan diadakan, juga ada beberapa hal lainnya, serta ada makan ikan bersama begitu Pak ya. Ini kira-kira sudah 75% belum Pak persiapan untuk pelaksanaan Hari Nusantara 2023? Secara umum sudah saya sampaikan hampir, yang menurut saya hampir 80% lah, persiapan sudah sangat baik. Jadi mungkin juga ada yang lupa, satu yang Pak Menteri kita, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi menyampaikan agar acara tersebut ada kesan atau ada peninggalan atau ada yang ditinggalkan lah di daerah. Kita juga memfasilitasi pembangunan rumah singgah. Pembangunan rumah singgah ini kebetulan kita mendapatkan bantuan CSR dari salah satu perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara. Jadi nanti karena waktunya tidak bisa dalam waktu dekat, pembangunan rumah singgah tetap dibangun, tapi akan selesai nanti setelah Hari Nusantara. Jadi tetap bisa dinikmati oleh warga Kota Tidore bahwa mereka punya rumah singgah yang dibangun oleh salah satu perusahaan tambang yang ada di sana. Ini itu. Baik, apapun begitu Pak ya, kerjasama dilakukan, yang penting berjalan dengan lancar peringatan Hari Nusantara. Pak Amirullah, ini terkait dengan mobilitas Pak, yang tentunya nanti akan mengundang banyak pengunjung dan juga ada peserta nantinya. Sejauh ini seperti apa hal yang telah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat guna menjaga mobilitas pada saat pelaksanaan Hari Nusantara 2023? Ya, baik Mbak Mona. Jadi kalau bicara mobilitas, pasti kan dukungan transportasi sangat penting di sini. Iya. Jadi kami tidak hanya Ditjen Perhubungan Darat, karena memang yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana adalah Bapak Menteri Perhubungan dan hari puncak itu Pak Dirjen Perhubungan Darat, tapi kami juga tetap mengoptimalkan
peran dari teman-teman di Kementerian Perhubungan, khususnya darat, laut, dan udara. Nah, ini karena memang titik sentralnya di Tidore adalah 3 moda transportasi ini. Untuk kami di darat, kami akan menyiapkan transportasi. Nanti Bapak Ibu yang akan hadir, akan ada shuttle yang dari bandara ke pelabuhan di Ternate, lalu menyeberang. Nah, dari pelabuhan di Tidore nanti akan diantar sampai ke lokasi. Nah, ini yang kita siapkan. Terus juga kami mempersiapkan lah semua infrastruktur seperti lampu penerangan jalan, itu juga kita siapkan sehingga nanti di sana ya sudah terang benderang lah nanti. Tidore akan terang benderang, sudah kita fasilitasi dan sudah kita bantu dengan lampu penerangan jalan, perlengkapan jalan sudah kami maksimalkan di sana. Dari sisi kami juga di perhubungan darat, karena pelabuhan penyeberangan adalah di bawah tanggung jawab kami juga sudah menyiapkan pelabuhan penyeberangan yang sedang kami rehabilitasi, dan insya Allah nanti sebelum hari H itu sudah jadi sehingga akan layak, akan nyaman, dan masyarakat akan menyeberang. Sudah kita siapkan juga fasilitas-fasilitas penambahan waktu penyeberangan dari Ternate ke Tidore. Dari teman-teman di Dijen Perhubungan Laut, kita yang mungkin sangat berkesan nanti ya, mungkin mengundang Bapak Ibu yang nanti bisa ke sana untuk bisa menginap di hotel terapung. Jadi kami akan menyiapkan salah satu kapal milik Pelni di Pelabuhan Trikora, dan nanti di pelabuhan tersebut kapal akan bersandar, dan Bapak Ibu yang bisa memanfaatkan fasilitas hotel terapung ini untuk sebagai tempat menginap pada saat menghadiri Hari Nusantara. Ini salah satu yang disiapkan oleh teman-teman berhubungan laut, termasuk juga rehabilitasi prasarana pelabuhan Trikora, dan juga kita menyiapkan pelabuhan-pelabuhan lain yang menjadi alternatif bagi masyarakat yang akan datang ke Tidore nanti. Dari udara, mungkin Bapak Ibu yang pernah atau melakukan aktivitas dari Tidore, dari Ternate ke Jakarta dan sebaliknya, bisa dilihat bahwa Bandara Sultan Babula saat ini sedang kami renovasi, sedang kami rehabilitasi, dan insya Allah target kami awal Desember sebelum Hari Nusantara bandara tersebut sudah jadi. Nanti akan penampilan baru dari Bandara Sultan Babula Ternate yang memang kami rehabilitasi, salah satunya adalah untuk mendukung pelaksanaan Hari Nusantara ini. Dan selain itu juga kami akan mengupayakan penambahan frekuensi penerbangan menuju Ternate, sehingga tadi apabila ada masyarakat atau tamu-tamu dari berbagai kota yang akan hadir di Hari Nusantara, sudah kita fasilitasi dengan penambahan frekuensi penerbangan, frekuensi pelayaran, dan frekuensi penyeberangan. Ini yang kita harapkan akan semakin mendukung dan memperbanyak masyarakat yang bisa hadir di acara Hari Nusantara. Mungkin itu Mbak Mona. Baik, ini total sekali Pak ya, dari semua mobilitasnya darat, laut, dan juga udara sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Kementerian Perhubungan yang pastinya untuk bisa mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Hari Nusantara. Tadi juga ada hotel terapung yang Bapak sampaikan tadi. Terakhir Pak Abirullah, ini terkait dengan pelaksanaan Hari Nusantara yang jatuh pada tanggal 13 Desember tahun ini 2023. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Kementerian Perhubungan kepada masyarakat yang ada di Indonesia, Pak? Tadi bicara Hari Nusantara, mungkin kami mengingatkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kita harus bangga menjadi satu kesatuan Nusantara ini kan, bahwa Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau yang dihubungkan oleh lautan sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan Nusantara. Jadi kami mengundang masyarakat, Bapak Ibu untuk bisa hadir pada kegiatan Hari Nusantara yang nanti akan dipusatkan di Pantai Tugulupa. Di semua aktivitas itu akan berkonsentrasi di Pantai Tugulupa dan di tempat-tempat lainnya di Tidore. Jadi dengan Hari Nusantara ini kita akan mencoba menampilkan bahwa di wilayah timur Indonesia itu banyak tempat-tempat yang sangat bagus untuk kita kunjungi. Tidore, saya juga udah beberapa kali ke sana, saya pikir sangat bagus sekali, termasuk juga di Ternate gitu. Jadi mari sama-sama kita bisa hadir
kita lihat bersama bahwa Indonesia itu cukup indah, Indonesia itu sangat luas, dan ya kita berupaya maksimal lah, bahwa banyak sejarah yang juga berawal di kota seperti Tidore tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa dari tahun 15.500-an dia sudah mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Gitu. Ini kan salah satu menurut saya yang sangat membanggakan lah bagi kita. Oleh karena itu, kembali lagi saya mengundang kita semua untuk bisa hadir bersama-sama mensukseskan, menyaksikan, dan meramaikan Hari Nusantara tahun 2023 di Kepulauan Tidore. Ini bukan Mbak Mona. Baik, sekali lagi merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah yang merupakan tema dari Hari Nusantara 2023 yang dilaksanakan di Kepulauan Tidore, Maluku Utara. Kita benar-benar berharap ini kegiatan bisa menarik minat banyak orang dan juga memperlihatkan betapa unik dan indahnya Indonesia, begitu Pak ya, seperti sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Terima kasih Pak Amirullah telah memberikan informasi terkait dengan event besar yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 13 Desember 2023. Sukses selalu Bapak untuk kegiatannya. Dan terima kasih Mbak. Ya, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Pak Amirullah. Ya, selamat malam semuanya, terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Amirullah. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.